Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentunya kita kabar baik dan sehat semua. Kita telah dilindungi oleh Tuhan dalam istirahat kita pada malam hari tadi. Dan sekarang kita boleh bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk belajar bersama-sama. Yang sebentar dalam pelajaran yang baru ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita mengawali pelajaran kita, marilah kita bernyanyi dengan judul nyanyian Bapa Terima Kasih. Marilah kita awali dengan doa dalam rangkaian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Putramu menganugerahkan Roh Kudus bagi kami. Sehingga kami melalui Roh Kudus Engkau senantiasa akan menyertai kami. Ya Roh Kudus, hadirlah di sini. Penuhilah hati kami dengan roh kasih-Mu. Bimbinglah kami sehingga dapat memahami makna kehadiran dan juga peran-Mu dalam sakramen Krisma yang akan kami pelajari hari ini. Engkau kami puji ya Bapa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memasuki yaitu tentang sakramen penguatan, mari kita melihat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang sakramen Ekaristi. Tentu kita sudah mengetahui atau memahami bahwa sakramen Ekaristi adalah sakramen syukur dan juga puncak perayaan iman kita sebagai orang Katolik. Nah, pada kesempatan ini kita belajar tentang sakramen penguatan. Apa itu penguatan? Mari kita perhatikan cerita tentang Jadilah Besar. Di kalangan masyarakat suku Dani di Irian Jaya dikenal suatu tradisi inisiasi yang selalu dilakukan untuk menandai seseorang yang akan disebut dewasa. Inisiasi suku Dani berlangsung selama 9 hari. Inisiasi diawali dengan menekan moncong seekor anak babi kecil ke perut anak yang diinisiasi. Dan seterusnya. Nah, apakah kita pernah mengamati gambar penerimaan sakramen penguatan? Mengapa, untuk apa menjadi dewasa perlu ada upacara? Apa saja syaratnya agar dapat menerima sakramen Krisma? Siapa yang memberi sakramen Krisma? Itu pertanyaannya. Bagaimana tata upacara penerimaan sakramen Krisma? Dalam langkah kedua tentang ajaran gereja, yaitu dalam dan juga kitab suci KG 1316, penguatan menyempurnakan rahmat pembaptisan. Itu adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya mengakar kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah. Menggabungkan kita lebih erat dengan Kristus, memperkuatkan hubungan kita dengan gereja, membuat kita mengambil bagian yang lebih banyak dalam perutusannya, dan membantu kita supaya memberi kesaksian iman Kristen dengan perkataan dan
perbuatan. Dalam ajaran sosial gereja, dan sekarang teks kitab Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Di ayat 12 menyatakan, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, perlu kita ketahui bahwa sakramen penguatan adalah sakramen krisma atau sakramen kedewasaan. Menerima sakramen ini, orang dianggap sudah dewasa di dalam iman. Sakramen penguatan adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya mengakar kita lebih kuat dalam persatuan dengan anak-anak Allah. Orang yang telah menerima sakramen penguatan membawa konsekuensi bertanggung jawab menjadi saksi Kristus, baik dalam gereja sendiri, dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Terakhir, untuk menerima penguatan sakramen krisma, orang harus berada dalam suasana rahmat. Karena itu dihimbau supaya mereka menerima sakramen tobat terlebih dahulu sehingga dibersihkan sebelum menerima anugerah Roh Kudus. Samping itu, doa yang intensif juga akan mempersiapkan orang untuk menerima kekuatan dan rahmat Roh Kudus dengan kerelaan batin. Sebagai refleksi kita buat semuanya, sekarang kita sudah mempelajari sakramen krisma. Kamu juga telah memahami bagaimana sakramen penguatan memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Apa yang kalian pahami tentang makna dari sakramen penguatan? Apa saja syarat untuk menerima sakramen penguatan? Apa buah dari sakramen penguatan? Konsekuensi apa setelah kita menerima sakramen penguatan? Marilah kita berdoa. Mengakhiri seluruh rangkaian pertemuan kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh firman-Nya. Melalui Roh Kudus-Mu ini sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantu kami, dan berilah mereka kebijaksanaan yang sejati. Semoga bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus telah memimpin kami dengan lembut dan ramah, menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi
berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.